Shalom Aleihim. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pagi ini saudara-saudara saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri tema menarik ghosting dengan hukum loa. Namun sebelumnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu beberapa jemaat yang baru pertama kali hadir dalam ibadah kita pada pagi ini. Yang pertama yaitu Bapak Dedi Hartono bersama dengan istri dari Sentra Sari Kulon 2 nomor 17 Bandung. Bisa berdiri di tempat? Ya, kasih salam saudara-saudara yang ada di samping kanan kiri. Saya ucapkan selamat datang. Ya, ini Pak Dedi ini sudah baptis pembaharuan via streaming. Ya, terima kasih. Kemudian yang berikutnya Ibu Koni, Ibu Teresia, Ibu Femi, Ibu Reni dan Bapak Freddy. Ini rombongan dari Jakarta. Di mana duduknya? Ya, bisa berdiri, kasih salam saudara-saudara. Ya, senang sekali bisa bersama-sama dengan kami di tempat ini. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih, silakan duduk. Baik, Bapak Ibu yang terkasih, pagi ini saya sangat bersukacita karena justru selama ini hukum law of attraction, hukum sistemiknya Bapak Yahweh dilecehkan oleh orang-orang yang dalam tanda petik mengalami kegagalan atau mungkin tidak tahu, tapi justru mulai banyak orang yang mau memberikan kesaksian. Nah, untuk itu saudara-saudara, saya akan mengundang seseorang yang akan bersaksi juga yang menerapkan hukum law, yaitu Ibu Sumarliah. Di sebelah mana duduknya? Nah, ayo Bu, mari naik ke sini. Mic-nya sebelah mana? Mic-nya minta tolong dibantu. Ya, kasih dia. Ya, mari silakan sini Bu. Nah, saudara, kita dengarkan ya kesaksian dari Ibu Sumarliah. Ini adalah kesaksian tentang, ya cerita sendiri saja ya. Salam Bapak Ibu. Saya sebelumnya minta maaf, saya ini kan grogi kalau banyak orang. Gitu toh. Nah, ini saya mungkin Bapak Yawi memanggil saya. Sebetulnya saya nggak mau kesaksian, tapi Bapak Gembala yang itu saya kesaksian. Begini, saya di waktu di Malang itu mungkin saya udah mapan, ya toh. Nah, yang dipanggil pulang itulah anak saya, adik saya, kekasih saya yang saya cintai banget, ya toh. Nah, akhirnya anak angkat saya itu ya berantakan. Akhirnya saya pulang ke Magelang, kepingin ke Magelang gitu. Soalnya kakak saya ada di Magelang. Nah, singkat cerita, saya di Magelang, bukannya malah enak, malah gitulah. Jadi saya nih juga kekurangan juga. Terus dari nol lah saya. Di waktu itu juga saya nggak bisa makan juga pernah. Tapi saya nggak minta sama saudara saya. Tapi saya belum ngerti apa hukum-hukum gitu. Saya belum ada di sini. Akhirnya saya di Melabak belajar nyebut Bapak Yahweh. Di sana saya nih, wah kendaraannya susah, saya nggak tahu mana-mana. Akhirnya ada yang ngasih tahu kalau di sini ada yang menyebut Bapak Yahweh. Di waktu itu saya diantar Pak Endra, terus dibaptis. Di sini saya terus. Nah, di waktu hari biasanya kan Rebo itu mesti tanya jawab. Saya ya berani tanya. Lah di waktu itu kalau nggak salah saya dengar pertama Pak Jimson memberi apa ya arahan bahwa kalau ada penghasilan di ini buat ini. Jadi saya
melakukan gitu. Nah, terus lama-lama Bapak Gembala bilang, hari Rebo gini, kita harus ngeliatin uang apa gitu loh. Saya udah lupa, udah lama. Itu harus diliatin bisa apa gitu loh, bisa sukses gitu loh, bisa kaya apa bikin, saya enggak ngerti. Akhirnya saya pertama-tama doa pagi itu bukan saya dari siapa-siapa. Saya melihat Bu Darsan, orangnya tuh gak kecukupan sama sekali. Kalau jalan begini, kok saya bilang gini, batin saya, kok saya kalah kalau Bu Darsan. Terus akhirnya saya doa pagi. Malah Pak Tio pertama saya doa pagi hanya sekali, nggak tahu Pak Tio gimana, saya nggak tahu. Akhirnya saya kembali lagi doa pagi. Nah, jalannya jauh ibu-ibu, dari ujung ke ujung. Tuh Kak, saya bangunnya jam 3 pagi. Nah, akhirnya sudah, singkat cerita, Bapak Gembala memberi apa luwak-luwak itu saya nggak tahu. Tapi di waktu itu hari raya saya kan nggak tahu, tapi ada doa pagi. Kok nggak ada kendaraan? Saya pulang begitu jalan kaki, dekes ke sini pulang jalan kaki. Tiap kali tanya, soalnya saya nggak pernah jalan, nggak pernah ngerti jalan mana-mana. Hanya sini, dekes ini, itu tiap harinya. Akhirnya ada orang Honda, nih, wah saya nek umpaman punya Honda, mesti saya kalau ibadah naik gocengan sama suami saya gitu. Nah itu kok nggak tahu, saya angen-angen terus, itu masih minim loh, saya masih pokok minim. Nah terus gitu saya udah nggak ada kerjaan hari puasa loh. Bapak Gembala gini firmanya, kalau ada kesempatan harus dimanfaatkan gitu. Saya segala kerjaan saya pokoknya saya kerjain, kerik yang saya kerjain. Di waktu itu saya nggak pernah kerian, nggak pernah ngeriin orang, tapi Jawa Tengah kan khusus ngeriin orang, kalau Jawa Timur nggak ada. Nah akhirnya saya udah semua pekerjaan saya jalani. Nah akhirnya loak itu, nah saya nggak tahu loak itu, saya Pak Lukas bilang gini, itu kalau kepingin diapain ya, dibayangke sampai kelihatan. Itu belajar bulan-bulan saya nggak bisa. Kok kalau nggak yangke nggak kelihatan. Suruh meditasi apa tuh? Nah, malah ngantuk saya. Nggak ada sama sekali. Akhirnya saya lama-lama, anak saya itu 11 tahun tidak ngasih kabar kalau berantakan rumah tangganya tuh Bu. Akhirnya saya ini lama-lama kok bisa tak bayangke, kelihatan ketawanya, terus tak liatin, ketawa lihat gitu, terus tak lihat, saya bilang gini, terima kasih ya Bapak Yawe, anak saya udah pulang ke kampung, saya bilang gitu. Tiap kali. Nah, berapa jangka ya nggak terus dijawab, berapa tahun gitu, Bu, saya di Makassar mau pulang, saya itu nangis banget. Terus cucu saya, karena berantakan rumah tangga kan, mungkin keluarga perempuan nggak boleh berhubungan. Itu kelas 4 sampai kelas SMP 3, kelas 3. Nah, saya bilang gini, wah anak cucu saya biasa nek joget-joget gitu, sering gitu tuh, tak bayang-bayang, Tuhan, cucu saya udah kesini kok, Tuhan, cucu saya udah nelpon kok. Saya bilang gitu tuh tiap, berarti saya sudah bisa membayangkan gitu loh. Akhirnya masuk SMK, telepon, Bu, saya Vina. Saya juga nangis itu, nangis banget. Terus gini, Bu, mungkin ada maunya ya, mungkin ada maunya. Terus gini, Bu, saya kalau nggak bayar uang gedung nggak boleh masuk. Padahal cucu saya itu Pak Polri. Kalau mamanya ada yang ngurusin mesti bisa beasiswa ya mungkin. Nah, terus saya bilang sama yang di Malang toh, yang ngontrak itu hanya 2 juta 1 tahun,
Terus saya bilang gitu, minta ocak mul, saya bilang gitu, minta. Terus apa-apa minta, pokoknya buat ke sekolah. Kalau lainnya sekolah saya nggak boleh, saya bilang gitu. Saya di gini kerja itu juga bukan langsung enak gini, enggak, masih kekurangan juga. Lah akhirnya udah dia kok, Bu, saya udah lulus SMK jurusan akuntansi. Wah, matur nuwun, saya bilang gitu. Tuhan matur nuwun lah, saya bilang gitu. Tapi keadaan di sini masih belum apa ya, belum seperti kayak sekarang gitu loh. Nah akhirnya saya bilang gini, Bu, aku nyambut gawe di toko. Saya bilang gitu tuh. Dia bilang, anu ti, mbok ojo di toko capek, mbok di bank gitu loh. Loh Bu, nek di bank ya si anu, gak tak tinggal ke di toko, aku tak golek loncatan. Dah tuh bilang, Bu, doa ya Bu. Saya udah tak apa namanya apa sih di wawancara itu apa saya nggak ngerti ya. Terus saya bilang gini, sudah bayangke, waduh anak putuku lek nyambut gawe di bank seragam, mek bawa tas. Itu tiap malam pokoknya segala kerjaan lah itu, segala tiap hari apa nggak lepas dari itu. Waduh anakku bawa tas, saya bilang gitu, bawa itu kerja di bank. Saya kan ngeliatin pernah, tapi kan di waktu itu saya kan bukan nabung malah utang gitu loh. Nah itu tapi enggak di sini loh, saya di Malang loh, itu enggak di sini, enggak pernah utang. Lah akhirnya terus saya bilang gini, Vin, mbok dadi nyambut gawe di bank gitu loh. Oh ya tak golek loncatan Bu. Nah, wawancara terus boleh toh. Loh kok saya kok enggak terima gitu. Vin, mbok nyambut gawe di ki lho Vin. Di apa sih pemerintah kalau ben oleh pensiun, di apa sih jenenge? Sing tukang pajak itu loh, apa itu saya nggak tahu. Loh Bu, nek gak kuliah ya ora bisa. Bisa. Kayak orang sombong itu, kayaknya orang sombong. Bisa, saya bisa gitu. Saya pokoknya kalau telepon masih jadul itu loh, dulu jadul punyaan saya. Boleh bisa saya bilang gitu. Akhirnya dia bisa kuliah. Uang dari mana saya gak tahu ya. Begitu ngomong, saya bayar langsung. Itu. Terus sekarang anak saya, cucu saya udah bekerja di bank sama kuliah. Sebetulnya saya ini nggak mau kesaksian loh, tapi kan gimana ya. Terus sekarang ya hidupnya ya lumayan. Nah. Kalau saya sekarang ya nggak punya utang di sini, ya nggak punya utang, sering rekreasi. Tapi saya terima kasih sama kaum wanita loh. Saya ini dituntun kalau rekreasi, mungkin saya benar-benar jadi saya ini lapsia ya wanita, jadi seperti orang muda itu. Tapi memang saya bukan saya kepengin dilem ya kalau doa pagi. Memang saya meresapi kalau Bapak Yahweh itu bener-bener kalau minta itu bener-bener dikasihi. Tapi ya nggak langsung dikasihi gitu, bener-bener. Sekarang hidup saya kepingin pisang gorengnya bisa beli, rekreasi ya bisa beli, apa-apa bisa gitu. Jadi nggak punya utang lah. Bukan pamer loh, saya memang. Nanti kalau nipis ya nggak jajan gitu aja. Tapi saya yang paling seneng di sini ya paling meresapi hidup saya itu loh. Kok saya udah 82 kok masih kemana-mana, masih doa pagi, masih apa? Itu saya bersyukur banget. Itu Pak Anyan. Itu saya ya. Berkat-berkat masih banyak ya, saya ini berkat-berkat masih banyak, tapi nggak saya pamerkan lah ya. Itu saya bisa beli Honda itu sampai sekarang. Suami saya kan meninggal, ya saya ambil di Malang, terus saya kasihkan anak saya jadi buat kenang-kenangan. Saya cari duit itu tenan susah, dari jam 4 pagi sampai jam 6 sore. Hiburan saya hanya siapa? Ibu Gembala kalau Sabtu mengunjungi saya, itu mesti saya nangis. Oh kok ada ya yang peduli sama saya gitu. Saya ini dikunjungi itu Mbak Elsie nggak ngerti kalau itu anaknya Bu
Lukas nggak ngerti, saking fokusnya bekerja. Benar. Jadi saya ya terima kasih sama pengajaran-pengajaran Bapak Gembala, terus sama teman-teman saya banyak, walaupun saya di sini bukan bilangin nanti sendiri sama Bapak Yawi, enggak. Saya ini hanya di sini tuh, saudara saya di Malang tuh semua beda, hanya saya satu. Tapi saya tidak akan goyah. Kalau saya mamanya kepingin Bali tuh, saya takut malahan. Ini udah 3,5 tahun saya gak pulang. Ya itu tidak apa nggak tahu dia pakai itu, saya nggak tahu. Diurek-urek itu loh, saya nggak tahu. Saya iya diurek-urek. Takut saya jadi nih. Jadi terima kasih juga kepada adik-adik. Kalau saya ini batuk itu diambilkan minum. Terima kasih banget. Inilah teman saya banyak, anak-anak saya banyak, semua. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Bu. Ya, itu saudara-saudara satu bukti bahwa apa yang kita bayangkan, apa yang kita rindukan, semua pasti terjadi. Satu lagi ya, satu lagi. Saya mengundang Pak Kris untuk memberi kesaksian. Ayo Pak Kris maju ke depan. Ini Pak Kris ini dari Jakarta ini saudara. Sekarang pindah di Magelang. Shalom Alaihim. Selamat pagi Indonesia. Jadi banyak sekali kesaksian-kesaksian sebenarnya ya, hukum LOE-nya yang sebenarnya dinamakan hukum LOE itu kan banyak sebenarnya yang terjadi dalam hidup kami sekeluarga. Mungkin saya bisa undang mantan pacar saya dulu, Mami, kan? Ya, temenin yuk sini. Biar ada ininya, apa tambah-tambahannya gitu. Ini istri saya. Jadi kami itu sebenarnya yang berhasil salah satunya ya, yang dari waktu ibadah perpindahan ke sini ya, kami mengikuti ibadah streaming ya, selalu mengikuti ibadah streaming di Jakarta. Pada saat ibadah streaming itu selalu ngomong ya, kita selalu ngomong dan membayangkan kita ini bisa ibadah di tempat di Magelang gitu loh, di Keilat ini gitu. Kita selalu ngomong kita akan ibadah di sana, kita akan ibadah di sana, kita akan ibadah di sana. Nah sampai pada satu titik kita harus tinggalkan Jakarta karena memang perasaan juga sudah mengatakan saya harus keluar dari Jakarta. Tapi kita bawakan dalam doa, kita bawakan dalam doa, ini harus keluar nih dari Jakarta. Jadi satu titik kita harus keluar dari Jakarta. Ya udah, kita bawakan dalam doa, kita doa, Mam, hatimu mau kemana? Mau ke Bali apa mau ke Magelang? Gitu kan? Kita bawakan 1 hari dalam doa. Keesokan harinya saya tanya, kita kemana ini? Ke Magelang atau ke Bali? Dia bilang ke Magelang. Loh kok hati saya sama gitu kan? Magelang. Nih tanda. Ya udah, nggak nunggu ini lagi, nggak nunggu waktu lagi. Malam itu jam berapa ya Mam ya? Hari Rebo itu malam ya jam 2, jam 3 malam. Cabut yuk. Ya selesai ibadah, makan apa segala macem,
langsung cabut ke ini apa ke Magelang. Nah ini cabut ke Magelang ya, sebenarnya doa dulu, Bapak tuntun kami, berkati kami, tunjukkan kami jalanmu yang terbaik. Ya udah kita ke Magelang sampai hotel besok pagi ya. Besok pagi singgah di Papi, Pak Lukas. Kita bilang, Pap, kami harus pindah ke Magelang. Bingung, Pak Lukas. Ini ada apa? Enggak, saya mau pindah. Oh yaudah, oke. Nah, nggak mau bikin repot. Kita doa, nggak ada saudara, nggak ada temen, nggak ada keluarga, ya kan? Nah, pindah. Terus hari pertama kita doa, nggak tahu nih mau tinggal rumah di mana, nggak tahu. Kita doa, terima kasih Bapak Yahweh, Engkau sudah tuntun kami ke Magelang. Engkau pasti yang mempersiapkan rumahnya, ya kan? Itu saya dalemin dengan hati gitu loh. Saya dalemin dengan hati, pasti saya dapat. Tapi kalau dipikir pakai logika manusia ini barang nggak bakalan bisa deh. Jadi kita nggak tahu di mana tempatnya, nggak tahu di mana lokasinya. Cuma saya selalu ngomong, saya mau tuh rumahnya nyaman. Saya mau itu dia punya di depan rumahku, aku bisa duduk, ada pohon gede. Terus saya mau banyak kemauan saya itu banyak loh. Saya mau di depan rumahku kalau aku lagi santai, aku duduk ambil kursi, aku ngeliat gunung. Itu aku bayangin semuanya, bayangin meresapi dan seakan-akan saya berada di situ, gitu. Gak pakai nulis-nulis karena kan saya nggak ini nulis-nulis, tapi saya bayangin, saya merasakan bahwa saya itu ada di sana gitu loh. Nah, singkat cerita, hari kedua belum dapat juga, tapi tidak pernah terbersit bahwa kita tidak dapat, tidak pernah terbersit. Selalu kita bilang terima kasih Tuhan, kami mau jalan, kami mau cari di mana kami tinggal. Nah, hari kedua Bapak Yahweh mulai kasih. Bapak Yahweh kasih banyak pilihan. Ini loh rumahnya, ini loh yang gede, ini yang ini. Saya tinggal milih tapi masih belum serak di hati. Sampai hari ketiga, hari kedua belum dapat, hari ketiga kita jalan lagi. Jadi stylenya style cowboy gitu loh. Style cowboy, benar-benar cowboy. Jadi nggak ada ini, nggak ada rencana apa, nggak ada yang tunjukin atau gimana. Hari ketiga jalan lagi. Nah sebelumnya hari kedua hari ketiga ya teman-teman. Hari ketiga kita jalan lagi sampai pada jam keliling lihat Google Map cowboy, terus keliling jam berapa ya, jam 3 ya, jam 4 sore itu sampai ke sebuah perumahan yang namanya Bumi Prayudan. Nah kami juga belum pernah tahu itu seperti apa di sana. Kami datang, terus tiba-tiba kayak dituntun aja pokoknya ada tuntunannya deh. Tiba-tiba Pak Sapamnya suruh buka kaca. Saya bilang kebetulan nih, ya kan, ini ngobrol. Saya bilang saya cari rumah untuk disewa dulu deh, ya kan, saya cari untuk rumah untuk disewa. Oh dia bilang ada. Nah, dia tunjukin rumah yang ada satu titik, rumahnya itu rumah kosong. Begitu kita lihat, wah ini banyak isinya nih, ya kan. Nah terus saya bilang masih belum serak gitu kan. Tapi saya belum ngeh bahwa di depan rumah itu ada pohon gede yang seperti yang saya mau lihat tiap hari gitu kan. Nah terus dia bilang cocok gak? Enggak. Saya bilang coba yang lainnya. Dia tunjukin itu rumah di depan mau disewa. Oh saya bilang rumah di depan mau disewa. Saya bilang berapa gitu kan. Dia bilang langsung ngomong sama yang punya aja. Ya udah ngomong sama yang punya, kontak sama yang punya. Tapi pada saat saya nanya itu masih dalam keadaan tersewa. Nah begitu saya tanya ke pemiliknya, saya bilang saya mau sewa ini rumah. Kamu mau sewakan? Iya saya mau sewakan. Masih ada yang sewa? Dia bilang pas
hari ini adalah hari orang itu habis sewa. Nah, saya bilang ini tuntunan Bapak ya. Hari ini hari pas. Kenapa bisa kebetulan? Karena tidak ada suatu kebetulan. Pasti Tuhan sudah tuntun. Berlanjut lagi setelah saya tanya, saya mau sewa ini. Dia bilang oke, lihat kunci. Begitu kita lihat, ya seperti biasa nego. Jadi saya bilang sama dia, nah harga. Ada lagi lucunya nih harga. Dia kan ya namanya yang punya rumah itu nentuin harga ya kan. Saya bilang gini dah, saya cuma nawar satu kali. Dan itu pun saya sudah ucapkan di Jakarta bahwa saya cuma mau itu rumah segitu. Lo mau pasang harga berapa tinggi, kalau saya maunya segitu ya segitu gitu kan. Saya cuma ngomong, saya cuma nawar satu kali. Sekian rupiah, ya kan? Sekian rupiah dan kamu pasti setuju. Dia bilang, kok Bapak bilang begitu? Saya bilang iya, kamu pasti setuju, saya tahu, ya kan? Dia bilang saya tanya istri saya bilang doakan dulu, saya juga akan doakan, gitu kan? Jadi belum ada kepastian nih. Saya selalu pakai, dia pasti setuju. Nah akhirnya ini orang juga kan pedagang dia ya. Saya nanya besok pagi, kita doa aja, kita doa, kita bilang ini bagaimana? Tapi kita udah yakin, kita udah ngebayangin nih, itu rumah sudah sesuai. Ya sudah itu jadi kita tinggal di sana, kita bayangin kita tinggal di sana, terus dan semua apa yang kita mau di Jakarta itu terpenuhi. Contoh dapur itu kalau di Jakarta kan di dalam rumah, ya kan? Jadi kalau masak bau mulu kan, apalagi kalau ikan asin kan cabe gitu kan, kita batuk mulu. Mama kalau masak begitu. Ya artinya rumahnya sih gede, cuma nggak seperti kayak di desa lah. Saya kan tinggalnya di desa sekarang, bukan kota lagi, desa Mertoyudan gitu kan. Nah jadi di sana nggak kalau di Jakarta itu nggak ruangannya itu tertutup gitu kan. Nah kita udah ngomong, saya pasti nanti tinggal di rumah yang masaknya itu ada dapur terpisah, jadi kayak rumah-rumah kayak setengah-setengah villa lah gitu kan. Ya dapurnya terpisah di belakang, jadi kalau masak hawanya nggak kemana-mana gitu kan. Nah, gitu. Ya udah, bener itu rumah ditunjukinnya seperti itu kita maunya begitu persis. Nah tinggal satu titik orangnya maunya tinggi harganya. Saya bilang enggak, saya cuma kasih kamu sekali aja harga ini dan kamu pasti setuju. Dia ngomong, kok Bapak yakin saya setuju? Saya bilang pasti yakin setuju. Oke, saya laporan sama istrinya. Saya bilang laporan dulu sama istri lo. Nah sudah itu singkat cerita, saya bilang kalau kamu kabarin saya, ya kan, kamu pasti kabarin saya. Bilang iya Pak, saya akan kabarin Bapak jam 8 pagi, saya kabarin ya atau tidak. Saya bilang pasti ya gitu loh, karena ini bukan suatu kebetulan gitu. Nah, nanti orang ini nanti saya ceritakan lagi di belakang. Nah setelah itu jam 8 pagi dia bilang ya sudah, dia SMS, dia bilang Pak Kris kalau berminat ya silakan rumah ini. Saya bilang haleluya. Nah singkat cerita, ya saya kan orangnya suka ngobrol, itu satu step udah terpenuhi. Jadi satu step itu kita terpenuhi, kita deal pada saat itu. Saya bilang oke, saya langsung bayar. Tapi saya nggak bayar semua karena kan masih tahu dulu kan, kita belum tahu dia siapa, saya mesti pulang ambil barang kan. Nah, panjang ceritanya. Nah setelah kita bayar, satu step sudah terpenuhi. Step yang kedua, kita dalam perpindahan dari Jakarta ke Magelang ini nggak gampang sebenarnya. Kalau kita main doang kan cuma satu mobil, cuma bawa anak-anak, istri dan barang 2-3 biji, no problem. Cuma kan ini kita pindah all. Saya ambil keputusan pindah all. Mau semuanya usaha, mau apa, saya bilang pindah. Orang nanya, lu mau ngapain? Saya bilang saya mau kerja. Kerjanya apa? Kerja yang baik dan benar. Bukan kerja keras sekali, nggak mau saya. Saya mau kerja yang baik dan benar. No, dapatnya nanti gimana? Saya bilang saya tinggal angkat tangan kok. Itu pasti jadi. Saya selalu ucapkan seperti itu. Pindah. Nah, setelah step itu dia jadi, kita deal. Panjang ceritanya. Orang itu tiba-tiba cerita, kan saya orangnya suka ngobrol, jadi saya selami dia punya jiwa seperti apa ini orang. Orangnya baik kok, pedagang, anak muda asli Magelang, orangnya juga supel. Jadi saya cerita sama dia, saya bilang cerita, ternyata anak muda ini adalah pemain grosir.
dan dia hampir setiap hari berhubungan dengan truk. Begitu saya nanya, saya mau pindah, saya butuh ekspedisi. Dia bilang gak usah khawatir, sewa aja mobil saya. Bukan mobil dia, sewa aja, saya ada jaringan, nanti saya kenalkan untuk sewa mobil. Saya bilang mujizat lagi terjadi. Jadi bayangin kalau kita mau pindah kan nggak cukup satu mobil, barang itu kan banyak, ya kan, lemari apa, barang dagangan apa, itu butuh beberapa mobil sebenarnya. Jadi dalam pakai mobil saya, jadi saya langsung bayangin mujizat Bapak Yahweh kasih. Dia sudah izinkan kita pindah ke Magelang. Yang kedua, mobil dia kasih. Saya nggak pusing dari mana akhirnya. Jadi saya nggak perlu cari lagi siapa pemain partai yang ada di kota ini, siapa yang punya mobil yang ekspedisi yang bisa disewa gitu kan, yang murah gitu kan. Dia udah disediakan. Ini saya bilang mujizat. Haleluya. Nah, saya cerita dengan dia. Ini ada satu lagi nih. Tapi mungkin saya rasa yang punya rumah ini cerita, dia nanya ke saya, dia bilang, Bapak ke Magelang mau ngapain? Saya bilang enggak, saya mau everyday holiday. Loh kok begitu? Iya, saya mau nikmatin hidup karena saya sudah begah di Jakarta. Dia nanya ke saya, Pak Kris kenal Pak Lukas Sutrisno? Anak muda ini loh. Pak Kris kenal Lukas Sutrisno? Saya bilang iya, saya nggak bisa bohong kan. Saya bilang iya, saya jemaat subscribernya di Jakarta. Oh gitu. Nah, terus dia kan ngomong seperti itu, saya langsung nanya balik, kok Bapak bisa nanya saya bilang Bapak Kris kenal Lukas Sutrisno? Bapak kenal Lukas Sutrisno? Ini orang itu dia bilang, dia juga nggak bisa bohong. Dia nggak bisa bohong. Dia bilang, saya kenal Bapak Sutrisno, saya adalah subscriber setianya Pak Lukas Sutrisno. Jadi bukan suatu kebetulan, dia subscriber setianya Pak Lukas Sutrisno. Semua pengajaran LOE-nya Papi itu dia terapkan dan dia mengaku sama saya ikutin semuanya. Tapi mungkin hari ini pasti dia nonton. Dia pasti nonton. Mungkin pada saat ibadah dia nggak nonton, tapi begitu diupload nanti videonya pasti dia nonton. Salam, kita ketemu lagi. Saya nubuatkan untuk yang punya rumah itu, suatu saat dia akan, dalam waktu tidak lama lagi dia akan beribadah di tempat ini. Dia akan. Jadi udah dua tiga kesaksian ini apa sudah berapa tuh mujizatnya tadi? Kita dapat rumah yang mobil dapat, nah, itu LOE. Jadi saya mungkin kalau orang LOE kan pakai tulisan. Kalau saya ya kan Pak Lukas bilang LOE itu kan banyak cara gitu loh. Nah, cara yang saya paling nyaman itu adalah selain mengucapkan, membayangkan kita ada di sana, dan yang paling utama hati dulu ini mesti harus merasa bahwa setuju, walaupun logika ini bilang nggak mungkin, ini saya buang aja dulu, saya pokoknya hatiku mau di situ gitu loh. Dan itu terjadi semua. Rumah sudah dapat dengan harga yang saya mau, bukan yang dia tentukan. Hebat anak, saya bilang kuasa Bapak Yahweh. Iya, jadi dia bukannya kita sirap gitu, saya nggak sirap dia, saya cuma ngomongnya tegas sekali. Saya mau harganya segini. Suka atau tidak, you pasti suka. Dia langsung kaget, lo kok ngomongnya begitu? Saya bilang ya, doa ya, pasti saya yakin dia terima. Besok dia ngomong ya. Nah, akhirnya orang kembali lagi ke, setelah saya nanya ini apa, abang ini, saya manggilnya abang aja deh, ya kan? Abang ini ternyata jemaat subscriber, bukan jemaat ya, dia adalah subscriber setia Pak Lukas. Walaupun satu ya, berbeda keyakinan dengan kita. Dan dia mengakuin di depan saya, sesungguhnya Alphard dan lain-lain proyek-proyek besar itu dia lakukan dengan LOE. Saya nubuatkan dia pasti beribadah di sini. Dan satu lagi, jadi nggak, sebenarnya ini tuntunannya jadi gimana? Kayak nyusun parcel gitu loh. Ini disusun, dipertemukan aja semua gitu. Nah, satu lagi, dia ternyata dia tinggalnya juga nggak jauh dari rumah yang saya
sewa kan. Tapi dia itu sebenarnya orang di belakang sini. Orang di belakang sini dia kenal, dia tahu, dan dia ikutin terus. Nah, saya bilang pasti kamu beribadah. Dia bilang nanti lihat Pak, kita beda keyakinan. Tapi saya bilang LOE, kamu bilang iya. LOE-nya itu semua dipakai. Nah terakhir saya berhubungan sama dia. Ini lompat dikit ya. Terakhir berhubungan sama dia, kontek-kontekan. Dia lagi menangani sebuah proyek gede. Ada proyek gede yang nilainya ya lumayan fantastis. Dia lagi nangani. Saya sebentar berbicara, dia bilang Pak Kris dukung dalam doa. Saya lagi memakai LOE untuk jadi. Saya bilang ya nanti lu kesaksian kalau jadi di mana. Ngobrol aja, datang aja ke Hilat gitu, laporan gitu kan. Nah seperti itu. Jadi pada saat setelah dapat rumah, kita sudah pindah. Ini belum pindah sudah ngobrol-ngobrol. Jadi baru saya sadarin setelah saya tinggal di rumah itu, saya sadarin setelah kita sudah tinggal di rumah itu, kita sadarin. Ingat, dulu saya pernah ngomong, saya mau tinggal di rumah yang ada pohon gedenya di depan rumah ya. Jadi kalau malam aku nongkrong, duduk gitu kan, ngeliatin pohon, pasang lampu gitu kan, enak, santai gitu. Ternyata itu kejadian di tempat yang saya tinggal sekarang. Di depan rumahnya itu ada pohon gede. Jadi dikelilingin gitu sesuai dengan apa yang saya mau. Gitu. Yang kedua, saya kalau dulu kalau ke Magelang itu selalu nginep di Catur. Ya, hotel C deh ya. Ya, Catur lah. Udah tersebut. Nah, kenapa saya suka di sana? Karena di sana itu setiap pagi kalau awannya bersih, gue bisa ngeliat Gunung Merapi. Kampungan ya saya ya. Gunung gue seneng banget liatnya. Kayak orang kampung deh. Soalnya Jakarta nggak pernah ngeliat gunung saya Pak. Nah jadi akhirnya saya pernah ngomong gitu. Saya dulu pernah ngomong, saya pasti punya rumah di sini dan kalau pagi itu ngeliat Gunung Merapi. Nah di tempat saya sekarang, di rumah saya sekarang ini, dia kebetulan posisinya agak tinggi. Jadi begitu saya masih di dalam rumah, di halaman, kalau saya tarik kursi, saya duduk, saya bisa nikmatin Merapi persis sesuai dengan apa yang saya inginkan. Jadi itu dahsyat sekali. Nah saya selalu ngomong terima kasih. Jadi suara di hati Bapak Yahweh bilang, ya udah, kamu jangan pernah tinggalkan sahabat. Jangan pernah tinggalkan sahabat, jangan pernah tidak beribadah, selalu aja beribadah. Dan masih banyak mujizat-mujizat lainnya yang terjadi gitu. Begitu. Terima kasih, mungkin waktunya kelamaan. Terima kasih kalau begitu. Ya, puji Tuhan. Nah, itu saudara-saudara bukti bahwa hukum daya tarik menarik, hukum law of attraction itu adalah hukum ciptaannya Bapa Yahweh yang diberikan untuk anak-anaknya. Dan bentuknya itu universal, siapapun dia bisa melakukannya dari kepercayaan apapun. Baik, terima kasih untuk dua kesaksian yang indah yang bisa memberikan bukti bahwa sistemiknya Bapa Yahweh itu bekerja dengan sempurna. Sekarang saya ingin saudara nanti membayangkan kehilat kita menjadi kehilat yang gede, megah, dan indah. Karena semua ini untuk hormat dan kemuliaan bagi Bapa Yahweh. Ya, bukankah kita nyaman kalau ibadah di tempat yang gede, saudara-saudara? Ya, ini bisa 2 kali lipat lebih dari ini ya. Dan mereka sedang garap di belakang. Doakan saja kalau Yesua belum datang, kita bisa nikmati kehilat yang indah. Tapi kalau Yesua datang, kita akan nikmati ibadah di negeri cahaya. Baik Bapak Ibu, pagi ini saya akan mengajarkan kepada saudara tentang menarik ghosting dengan hukum Loa. Apa itu ghosting? Ghosting itu adalah istilah, ya bahasa Inggris sih sebetulnya. Ghosting itu orang yang menghilang begitu aja. Jadi misalnya saudara punya sahabat,
tapi tiba-tiba menghilang begitu saja. Ya, ninggalin saudara tanpa sebab, itu ghosting namanya. Nah, kita harus tahu saudara-saudara, yang perlu saya sampaikan, menarik ghosting dengan hukum loa ini ada batas ya. Batasnya adalah orangnya masih hidup. Ya, sekali lagi jangan dipelintir saudara. Saya menyampaikan ini syaratnya satu, orangnya masih hidup. Ya. Dan peristiwa yang paling tidak disukai di dunia ini adalah perpisahan. Cepat atau lambat perpisahan itu pasti terjadi. Entah siapa yang akan lebih dulu pergi, aku dulu, kamu dulu, atau kita semuanya bersama-sama. Tapi saya sering melihat ada orang yang saat hidup diajak bertengkar. Nanti kalau sudah mati, diberikan buah-buahan, diberikan bunga, diberikan minuman kesukaan dia, itu sebetulnya perbuatan yang sia-sia. Selagi hidup, wah diajak bertengkar. Nah, saya berharap kita tidak seperti itu, saudara ya. Saat hidup, saling mengkritik, saling melecehkan, dan saling menghina. Tapi saat mati, diberi komentar yang baik-baik. Ya, saya pikir itu sebuah kemunafikan. Ya. Sebenarnya kalau kita mau merenungkan sebuah kehidupan, kebersamaan di dunia ini itu sangat indah karena kita tidak sendiri. Saya termasuk orang yang enggak suka hidup sendiri, saudara. Saya suka hidup yang rame-rame seperti ini. Karena saya merasa bahwa kehidupan yang rame-rame itu menyenangkan. Ya, kita bisa ngobrol, kita bisa bersenda gurau, kita bisa berbagi pengalaman, itu sangat menyenangkan. Nah, kebersamaan itu diciptakan untuk apa? Untuk dinikmati, untuk saling menyayangi, saling mengingatkan, saling menjaga, saling menegur. Tapi terkadang rusak karena ego. Dan orang tidak menyadari bahwa waktu bersama bisa saja berakhir sewaktu-waktu. Seringkali terjadi bahwa penyesalan itu hadir saat semuanya sudah berakhir. Sudah tidak ada lagi kesempatan. Perpisahan mengajarkan kita untuk menghargai bahwa setiap detik bersama dengan orang yang kita cintai adalah anugerah yang tidak boleh disia-siakan. Saya pernah bertemu dengan seorang perempuan yang sangat menyesal karena sering memarahi suaminya. Ceritanya begini, saudara-saudara. Jadi suaminya ini selalu jelek di mata istri. Hampir tiap hari suaminya itu kayak dikutukin, saudara. Kamu enggak becus begini, selalu seperti itu. Nah, pada suatu hari suaminya ini sakit. Bukannya istri ini memberikan perawatan, malah marah-marah. Kita udah seperti ini, sakit lagi, mau biayanya pakai apa? Kamu begini, pokoknya tiap hari. Nah, pada suatu hari saat istrinya itu ngomel, marah-marah dengan suaminya, sang suami berkata begini, dengan sabar, sayang, waktuku sudah tidak lama lagi. Tolong ambilkan tas di lemari. Aku ingin tunjukkan sesuatu buat kamu. Nah, istrinya ngambil tas, saudara-saudara. Waktu ngambil tas, suaminya ini berkata, sayang, aku sudah lama persiapkan ini untuk kamu. Karena aku tahu bahwa aku tidak lama hidup di dunia ini. Sebenarnya saya ingin cerita, tetapi selalu saya urungkan. Karena pada saat saya mau cerita,
kamu selalu ngomel terlebih dahulu. Jadi selalu saya urungkan. Tapi ini saya cerita secara terang-terangan. Saya sudah persiapkan sebuah dana dari sejak saya pacaran dengan kamu. Demi cinta saya kepadamu. Saya kumpulkan untuk masa depan kita bersama. Tapi hari ini saya sudah tidak lagi bisa hidup. Dan saat dia ngomong seperti itu, suaminya menghembuskan nafas terakhir. Dan apa yang terjadi saudara? Begitu istrinya membuka buku tabungan suaminya, dia terperanjat luar biasa. Karena di tabungan itu ada 600 juta. Sang istri itu menyesal luar biasa. Dia tidak tahu bahwa sebetulnya suaminya itu begitu sayang. Tetapi keegoisan itu menutup segala cinta yang suaminya miliki. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, si istri menyesalnya luar biasa. Karena apa? Karena dia selalu ingin menang sendiri. Egonya lebih besar sampai menutupi cinta suaminya. Nah, tahukah saudara? Bukan sebuah kebetulan kalau kita ada di tempat ini. Apakah kita menjadi seorang sahabat? Apakah kita menjadi gembala dan jemaat? Apakah kita menjadi seorang teman atau mungkin suami dan istri? Dan bukan satu kebetulan juga jika sudah tiba saatnya kita akan dipisahkan dalam sebuah perpisahan yang abadi. Nah, ini adalah kisah tentang perpisahan yang tidak mungkin bisa kembali. Nah, pagi ini yang ingin saya ceritakan adalah perpisahan yang bisa kembali. Sekali lagi, saya kalau khotbah itu lebih banyak saya menggunakan pengalaman pribadi. Saya masih ingat ketika anak saya Elis kawin bersama dengan Jameson, dibawa ke Muncar, saudara. Saudara tahu, setiap kali saya putar lagunya Elis, di dalam mobil saya nangis. Istri saya tahu. Sampai istri saya bilang begini, "Mbok sudah sih Pak, biarkan saja wong ada suaminya." Elis itu dulu sempat ada orang yang mau nyekolah ke di China, saudara. Pak Lukas punya anak perempuan kan? Punya. Boleh nggak kalau saya sekolahkan di China? Saya bilang tidak. Saya ingin anak saya tetap ada di Indonesia. Pak Lukas nggak usah mikir, gratis Pak, saya yang bayarin. Tidak. Entah kenapa, saya ini paling suka hidup itu bersama, saudara. Nah, kali ini kawin dengan Jameson, saya kalau mau nengok anak saya 15 jam perjalanan. Naik mobil, dulu kan belum ada tol, 15 jam. Sampai saya kadang menggengen, saya bilang, son, kowe kon duwe omah kaya aduh sebenarnya. Gitu. Punya rumah kaya jauh banget gitu loh. Nah, lalu saya menggunakan metode ini, yang mana saya tarik mereka berdua. Dan berhasil tidak? Berhasil, saudara. Sekalipun saya sempat berbicara kepada papahnya itu juga sahabat saya. Dia seorang pendeta juga, namanya Bapak Pendeta Carlos Kusoy. Saya pernah ngomong begini sama papahnya, Pak Carlos, firman Tuhan itu berkata, laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Jadi sebetulnya Jameson kalau narik Elis ke sana itu tidak tepat. Dia bilang bagaimana? Oh tidak bisa, itu sudah perjanjian katanya. Dalam hati saya, ya
Lihat saja kuat mana nanti. Ayo adu kekuatan doa sekarang. Ya. Nah, metode inilah saya buka rahasia, saudara. Metode ini saya bagikan di pagi ini. Mungkin ada di antara saudara yang punya kerinduan untuk anaknya kembali. Tadi Ibu Sumaria berhasil ya, saudara, cucunya kembali. Metodenya sama. Apalagi dulu waktu Elis melahirkan Afram masih bayi. Tak pinjem 3 bulan Afram di sini. Tapi giliran dibawa pulang, saya sakit sampai masuk rumah sakit, saudara. Kenapa? Karena saya kangen dengan cucu saya. Nah, pagi ini saya akan ceritakan bagaimana sih caranya menggunakan hukum law of attraction untuk menarik seseorang yang ghosting. Ghosting itu artinya lenyap begitu saja kayak ditelan bumi. Saya kadangkala kalau keluar saya lihat biasanya Elis duduk di situ, dia panggil saya, "Papi." Di situ saya lihat kursinya sendirian, gak ada orangnya. Gitu. Susah hati saya. Tapi saya berpikir, kenapa saya tidak mencoba? Dan akhirnya saya coba. Pokoknya apapun yang terjadi, visi saya dia balik. Dan ternyata betul balik. Mereka pun sekarang KTP-nya KTP Magelang. Karena waktu itu KTP Elis itu sudah pindah Muncar, saudara. Sudah apa belum ya waktu itu? Wah, hati saya susahnya makin menjadi-jadi, saudara. Wah, ini orang iso balik ini dalam pikiran saya. Tapi saya juga berpikir, kenapa saya tidak coba? Bukankah saya mengajarkan hukum loa? Saya coba. Dan betul-betul berhasil, saudara. Pokoknya di sana ada peristiwa apa, saya yakin itu adalah gerakan dari alam semesta yang mendengarkan apa yang menjadi misi visi saya. Saya bisa peluk cucu saya, apalagi sekarang banyak cucu saya, saudara. Ya. 7 cucu saya, ya. Tapi dipanggil Tuhan 1. Dan saudara tahu, anaknya Jameson yang paling kecil ini juga uangnya luar biasa. Kalau sama saya tidak mau. Saya bilang, iya diteni nanti. Dan akhirnya apa? Sekarang sama saya lengket, saudara-saudara. Mungkin saudara bisa mengalami peristiwa yang sama. Ya, nah ini yang akan saya sampaikan. Bagaimana caranya? Mungkin saudara merasa aku mencintai seseorang, tapi sekarang dia ghosting. Bisa nggak kita tarik dengan konsep hukum loa? Bisa. Nah, saya akan ajari pagi ini untuk saudara. Ya. Cuman saya harus kasih tahu, saudara harus berani bertanggung jawab atas sikap. Ya. Kenapa? Karena kalau sampai saudara mencintai membabi buta, nanti kalau dia mengecewakan bagaimana? Saudara harus berani tanggung jawab di situ. Jangan sampai nanti, wah ngerti aku minggat atau sing adoh sisan. Nah itu tidak boleh begitu ya, saudara-saudara. Kenapa? Karena manusia itu punya hak dan kehendak bebas. Tetapi ternyata, saudara, saya menemukan sebuah penemuan yang saya temukan dalam kitab suci kita itu dahsyat sekali. Yaitu kita bisa menarik orang yang ghosting, tetapi sekaligus hatinya diubah. Dan saya menemukan itu bukan di tempat lain, tapi dalam kitab suci kita. Makanya saya katakan bahwa kitab suci kita itu betul-betul dahsyat, sempurna, saudara. Ya. Nah, saya katakan, bisakah kita menghadirkan seseorang dengan kondisi yang membuat dia menyesal dengan hebat?
Bisa atau tidak? Bisa. Tapi yang jadi masalah adalah, bisakah saudara menerima kembali dengan apa adanya? Nah, itu. Ya. Jangan sampai ada kejadian seorang istri yang mengatakan saya sayang dengan suami, tapi saat sudah hadir dan dia mau bertobat dengan sungguh, tapi giliranku yang tidak bisa menerima dia. Aku teringat kembali saat dia mengkhianatiku, meninggalkanku saat anakku masih kecil-kecil. Kan bisa peristiwa ini terjadi, betul nggak Bapak Ibu? Kalau begitu, buat apa kita belajar cara menariknya kembali dalam perubahan, tapi kita tidak konsekuen? Saudara mungkin bertanya, bagaimana caranya agar orang yang ghosting bisa kembali? Ya, kita pakai hukum Loa yang tentunya sudah ada dalam kitab suci. Nah, sekarang saudara-saudara, saya akan ngorek dari kitab suci, tolong dijawab. Dan kalau saudara bisa menjawab, itu tanda bahwa gaya berpikir saudara bisa mengikuti hukum Loa. Contoh yang paling tepat adalah cerita tentang anak yang hilang. Ayo kita renungkan bersama. Sebelum ada cerita anak yang hilang, itu di atasnya ada cerita-cerita lain, yaitu tentang domba yang hilang. Dirham yang hilang, ya kan? Nah sekarang saya akan perbandingkan dengan domba yang hilang. Dombanya ada berapa? 100. Hilangnya berapa? 1. Tapi dicari, saudara. Padahal masih punya 100. Iya toh? Punya 99. Hilang 1 kan? Jadi 99, tadinya 100. Iya toh? Kok dicari? Tapi kenapa si sulung dan si bungsu, weng cuman anake 2, hilang 1 kok nggak dicari? Pernah nggak kita mikir di situ, saudara? Itu saya renungkan, berbulan-bulan saya renungkan. Kenapa ya kok begini ya? Bukankah seharusnya sang ayah itu cari, tapi ini kok tidak dicari, saudara? Ini kan sesuatu yang kontradiksi. Kejamkah ayahnya kok sampai anak yang jelas-jelas seperti itu tidak dicari? Sebenarnya kalau kita paham akan hukum Loa, ini adalah sebuah metode yang sangat sempurna yang Yesua ajarkan kepada kita. Sekarang saya mau tanya, ini pertanyaan tolong dijawab dengan tegas. Agar pikiran saudara berkembang ya. Apakah sang bapak ini mengasihi kedua anaknya dengan sempurna? Sempurna. Pegang ya kata-kata itu. Yang pertama, saat si bungsu minta warisan, kira-kira hati ayahnya sedih atau tidak? Sedih. Hati yang sempurna, tetapi juga berduka akibat ulah dari anaknya. Saat anak itu pergi meninggalkan ayahnya, kira-kira ayahnya tahu nggak kalau di luaran sana tidak mungkin dia mendapatkan kasih sayang yang lebih besar dari kasih sayang orang tuanya? Tahu atau tidak? Tahu. Saudara bisa ikutin alur cerita ini. Bagus. Sekarang yang ketiga. Sekarang perhatikan kondisi hati sang ayah. Sedih karena tahu adanya bahaya di luar sana. Tapi cintanya begitu besar. Tapi dia tidak berdaya. Dia hanya bisa menangis, anakku, anakku. Ya. Apa yang dilakukan ayahnya saat itu? Kalau saudara ikuti dalam cerita itu, ayahnya itu keluar. Dia menunggu di depan pintu. Pernahkah saudara membayangkan kira-kira bagaimana cinta seorang ayah kepada anaknya yang begitu besar, dia menunggu di depan pintu? Apa kira-kira yang ada di dalam hatinya? Pasti membayangkan, menanti, dan terus menanti kapan anaknya kembali. Dan itu hanya dimungkinkan
ketika orang tua itu cinta kepada anaknya. Saya itu selalu teringat peristiwa-peristiwa masa kecil anak-anak saya. Dulu bagaimana ketika Elis masih bayi, saya gendong, saya nyanyikan. Dan nyanyian saya selalu bisa dihafal oleh istri saya. Pasti nyanyinya kui meneng. Ya. Senang di tangan Yahweh, senang dalam Yesus. Tak gendong nih, tidur tak geledakke. Sekarang mereka sudah besar, saya nggak bisa gendong lagi, saudara. Tapi saya punya gantinya, yaitu cucu-cucu saya. Ya. Kemarin ketika saya main ke tempat Michael, anak saya, yang kecil si Eliora, wah usrak itu tak gendong, tak nyanyiin. Dengan nyanyian yang sama. Dan dia pun tertidur. Saya geledakke, saya cepat pulang, saudara. Karena yang gede mau minta ikut saya. Ya. Saya bilang sama istri, ayo cepat balik. Mumpung dia masih sibuk. Ya, kalau enggak mesti rame nanti. Ya, akhirnya saya pulang. Nah, ternyata saudara, kalau kita memancarkan vibrasi dengan frekuensi yang sama, itu nyambung, saudara. Nah, saya katakan, disinilah hukum Loa itu terjadi. Saat menanti, bisa membayangkan bagaimana semua memori kehidupan manusia, masa kecil, si bungsu yang akrab dengan ayahnya, diajak berlarian, diajari berbicara, disuapi, dibelai, tertawa bersama. Bagaimana saat ditidurkan sambil menyanyikan lagu cinta? Saya ingat semuanya, saudara. Karena saya sangat menyayangi anak-anak. Mereka berdua kalau sudah saya tidurkan, saya tungguin, saya liatin wajahnya. Saya selalu katakan, kelak besar kau menjadi orang yang dipakai oleh Tuhan. Aku sangat menyayangimu. Makanya ketika dia dibawa ke Muncar, waduh, minta ampun susahnya luar biasa. Sampai saya dalam hati sempat ngomong gini, ojo sampai ya, si Afram itu nanti jadi pemuda Muncar. Akan lebih menarik apabila pemuda Magelang. Nah, kan kota, saudara, betul kan? Ya saya nggak kecilin Muncar, enggak. Cuman ini pendapat saya pribadi ya, itu nggak mewakili. Ini pendapat saya pribadi. Saya bilang, duh Pram, kowe ganteng-ganteng kok ya, namanya pemuda Muncar, kayaknya gimana gitu ya. Itu pendapat saya pribadi ya. Ya saya bilang kalau pemuda Magelang, wah itu kan, ya, walaupun Magelang dulu juga nggak baik di mata saya, saudara-saudara. Karena setiap kali ada orang gila mesti dibawa ke Magelang. Ya. Nah, sempat kita lihat semua memori masa kecil itu muncul pada saat ya diingat perasaan itu adalah vibrasi. Saat saudara membayangkan hal-hal itu, saudara itu memancarkan vibrasi pada orang yang saudara sayangi yang saat ini sedang ghosting. Saya cerita begini, saya mohon bagi anak-anak muda tidak boleh disalahgunakan. Ya. Karena ini bisa disalahgunakan loh ya. Saya sebetulnya nggak berani cerita begini, tapi karena akhir-akhir ini banyak sekali hal-hal yang harus saya sampaikan. Ya, karena banyak orang yang punya masalah yang sama. Saya pikir tidak ada salahnya saya sampaikan ini. Kalau sampai ada yang menyalahgunakan, ya itu urusannya masing-masing. Ya, sama seperti saya kasih pisau. Pisau itu kan sifatnya netral, saudara. Ya, bisa untuk masak, tapi bisa juga untuk membunuh. Ya, pisaunya tidak salah. Saya menceritakan ini, saya bagikan trik-triknya, cara-caranya. Dan saudara boleh buktikan nanti. Ya,
orang yang ghosting pasti kembali. Ya. Saudara bisa menariknya kembali dengan kekuatan cinta yang saudara miliki. Sang ayah memang tidak mencari dia, juga tidak tahu kalau mencari mau cari kemana. Tapi yang dia lakukan adalah memancarkan vibrasi, frekuensi kekuatan cinta yang paling dalam. Bayangkan seorang ayah berdiri menunggu, pasti angan-angannya kemana-mana. Bagaimana saat dia gendong anaknya, ngajari berbicara, ngajari jalan, semua terbayang di situ, saudara. Ya. Dan saya katakan orang tua itu, dia memang tidak mencari seperti perumpamaan 100 domba hilang satu. Tapi sebetulnya dia sedang menarik anak itu dengan kekuatan energi cinta. Nah, saudara-saudara, jika saudara lakukan ini, dan hati saudara belum siap, maka saudara akan kecewa. Karena dia yang sudah datang dengan pertobatan, bisa tertolak lagi. Makanya saudara bisa bayangkan, apa jadinya kalau anak itu ketemunya sama kakaknya. Pernah gak kita bayangkan? Itu si bungsu pasti kecewa. Tapi ternyata saudara, kekuatan cinta ayahnya ini melunturkan kekerasan hati sang anak. Memang si bungsu sudah siap karena dia berkata, jadikan aku menjadi salah seorang upahan Bapa. Artinya apa? Anak itu sudah siap sekalipun nantinya ketemu kakaknya, dia mau dihukum seperti apapun, dia sudah siap. Kenapa seperti itu? Karena yang dilihat si bungsu adalah kekuatan cinta yang ada dalam keluarga bapaknya. Makanya dia membuat sebuah pengakuan. Bapakku punya banyak pegawai, tapi tidak sampai aku menderita. Ya, tidak sampai pegawai itu menderita seperti aku. Tuhan ubahkan. Jadi dengan pola ghosting ini, saudara bisa mengubah orang yang lari sekalipun, dia bisa kembali. Nah, trik ini saya bagikan kepada saudara. Makanya saya tidak mau memusuhi orang yang memusuhi saya. Karena kalau saya memusuhi orang yang memusuhi saya, itu sama saja saya menutup pintu pertobatannya. Saya menutup pintu keselamatannya. Banyak orang yang memusuhi, tapi saya bisa datang, bahkan saya bisa orang pertama yang ngajak jabat tangan dulu. Saya yang menegur dulu. Karena saya tidak mau hati saya cacat. Apalagi sekarang ini kita sedang ada dalam masa penantian kedatangan Yeshua untuk yang kedua kali. Betapa bodohnya kalau kita biarkan hati kita cacat, hati kita diwarnai kedengkian, kepahitan hati dengan seseorang. Ada orang yang berkata, enggak apa-apa, aku enggak masalah, tapi ketemu tidak mau, ketemu tidak berani, itu berarti ada sesuatu penghalang dalam hatimu. Amin, saudara? Saya kalau ketemu sama orang yang memusuhi saya dengan sukacita, saya enggak ada apa-apa, betul enggak? Saya waktu kemarin juga ceritakan, bagaimana orang yang memusuhi saya, bahkan yang berusaha untuk merusak pekerjaan Tuhan, saya lakukan ritual pembasuhan kaki. Saya peluk, saya cium kakinya, saya peluk dan saya bisikkan kata-kata. Kalau kamu mengalami kesulitan nanti di luar sana, cari saya siap menolong kamu. Saudara, menjaga kemurnian hati itu tidak mudah. Tetapi ketika kita berani berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan, hati yang tulus akan ada upahnya tersendiri.
Sekarang, bagaimana langkah-langkahnya yang paling efektif? Seperti apakah kepercayaan kita akan datangnya suatu mujizat? Saya kasih tahu, saudara. Bagaimana sih maksud Tuhan yang mengatakan jika imanmu sebesar biji sesawi, kamu bisa memindahkan gunung? Maksudnya apa? Maksudnya begini, saudara. Kalau saya katakan besok tidak akan ada pagi hari. Besok itu matahari biasanya kan terbitnya dari timur, terbenamnya di barat. Besok matahari terbitnya dari selatan. Saudara percaya enggak? Loh, saudara percaya enggak? Ini kan seperti itu toh, dari dulu sampai sekarang seperti itu toh. Sekarang kalau saya ubah, saudara percaya enggak? Tidak percaya. Kalau ada orang bilang, oh enggak Pak Lukas, besok matahari terbitnya dari selatan. Saya bilang tidak. Seyakin saya terbitnya matahari dari timur dan terbenam di barat, itulah yang disebut dengan iman sebesar biji sesawi. Ngerti enggak maksud saya, saudara? Simpel bukan? Saudara meyakini kalau besok masih ada matahari yang terbit dari timur? Nah, itu kan iman sebesar biji sesawi. Ngerti nggak saya ngomong ini, saudara, kira-kira? Simpel sekali, bukan? Nah, sekarang kita terapkan, yakin nggak mujizat akan mendatangi hidupmu? Nah, itu iman sebesar biji sesawi, saudara. Ya, makanya saya katakan kalau sampai saya berkata besok matahari terbit dari selatan, saudara bilang ngaco kamu. Nah, itu artinya apa? Saudara menolak sesuatu yang tidak sesuai. Sama seperti kalau saya katakan begini. Saudara lahir di tempat yang miskin, itu bukan kesalahanmu. Tapi kalau saudara mati miskin, itu pasti kesalahan saudara. Pasti itu. Makanya saya kasih tahu begini supaya saudara bisa mempraktekannya. Nah, sekarang saya akan ajari, ya, kira-kira bisa nggak kita tambah 1/4 jam lagi? Ya, kita praktek sebentar ya, saudara. Ini sebetulnya kan lama, ya kan? Tapi ini nggak perlu lama, 1/4 jam saja. Atau 15 menit saja dari sekarang, ya saya ajari saudara praktek, nanti prakteknya sendiri di rumah. Oke? Ya, siap ya? Nah, sekarang yang pertama adalah saudara cari tempat yang tenang. Seperti seorang ayah yang ditinggal sama anaknya, memberontak, dia jual harta, dia main pelacur dan sebagainya. Sang ayah itu menunggu, dia tunggu. Saya yakin dalam ketenangan situasi dia tunggu. Maka saya katakan cari tempat yang tenang. Nah, sekarang langsung praktek ya Bapak Ibu ya. Nanti saudara prakteknya sendiri yang murni di rumah. Ini sekedar simulasi saja, oke? Ya, siap. Sekarang cari tempat yang tenang. Saudara cari situasi yang rileks. Saudara mau duduk seperti apa? Rileks dah pokoknya. Ya. Setelah itu pejamkan mata saudara. Tarik nafas yang panjang. Tahan sebentar dan hembuskan. Lakukan itu sampai 3 kali. Setelah itu bernafaslah seperti biasa. Ayo saudara praktek, ya. Saudara praktek, pejamkan mata saudara. Saudara jangan lihat saya. Ya, kita belajar praktek. Saudara boleh bayangkan itu anak saudara, istri saudara, atau apa saja. Pokoknya orang yang saudara anggap ghosting yang akan saudara tarik. Yang pertama cari tempat yang tenang. Sekarang pejamkan mata, tarik nafas yang panjang.
Tahan sebentar dan hembuskan. Lakukan itu sampai 3 kali. Setelah itu bernafaslah seperti biasa. Tetap saudara dalam posisi yang teduh. Yang ketiga, teduhkan pikiranmu. Nah, saat ini saudara membuat sebuah permintaan kepada kekuatan yang paling besar di dunia ini, yaitu kekuatannya Bapak Yahweh. Katakan, Tuhan, orang ini aku sayangi, orang ini aku cintai. Aku ingin orang ini kembali. Silahkan saudara mau orang ini orang siapa? Silahkan, itu yang akan saudara tarik. Itulah orang yang ghosting. Nah, dengan saudara tanya atau berkata seperti itu kepada Tuhan, saudara pancarkan vibrasi kekuatan cinta saudara kepada orang itu yang paling dalam. Ingat, saat saudara memancarkan kekuatan cinta saudara, vibrasi saudara keluar, merambat di alam semesta ini, dan menjangkau orang yang saudara maksud. Tetap saudara dalam keadaan tenang pikiran saudara. Oke, setelah itu tetap dalam keadaan tenang. Step berikutnya adalah panggillah namanya dengan lembut. Kalau sekarang saudara nggak perlu mengucapkan dengan bersuara, tapi nanti di rumah saudara bisa mengucapkan dengan bersuara. Panggil namanya dengan lembut dan katakan, Papa sayang kamu, kembalilah anakku sayang. Kalau itu suami, katakan, sayangku, kembalilah, aku menerima kamu apa adanya. Cintaku takkan pernah berubah. Ingat, semakin kuat kekuatan cinta, semakin terlihat hasilnya. Saudara harus tetap pertahankan hati yang teduh. Saudara pancarkan kekuatan cinta yang paling kuat. Mungkin saudara bisa mencucurkan air mata, no problem. Lakukan itu. Panggil namanya dengan lembut, katakan aku sayang kamu. Sekarang saudara bayangkan, saudara memegang sebuah bola cahaya di depanmu. Ada semacam bola tetapi bercahaya, cahayanya putih. Nah, sekarang kekuatan cinta, energi cinta yang saudara miliki itu masukkan ke dalam bola itu. Kekuatan cinta yang paling hebat yang saudara bisa miliki, masukkan ke dalam bola itu. Setelah kekuatan cinta saudara masuk ke dalam bola, sekarang lontarkan bola cahaya itu ke sasarannya. Apakah itu suami saudara, anak saudara, cucu saudara? Bayangkan kekuatan cinta yang dahsyat itu berhamburan masuk kepada sasaran yang ada. Lakukan terus dengan penuh ketenangan. Nah, sekarang kita masuk kepada step yang terakhir. Bayangkan dia datang. Dan bisa saja dia datang minta maaf. Tapi sekali lagi, ini bukan untuk ditindas, tetapi disalah-salahkan. Tetapi saudara bisa bayangkan kalau saudara mengangkat bahu orang yang saudara sayangi ini dengan berkata, bangun sayangku. Peluklah dia dengan kekuatan cinta yang saudara miliki. Dekap dia dengan kekuatan yang sangat luar biasa. Vibrasi saudara akan menabrak
kehidupan hati dari orang yang ada di depan. Dan pancaran itu menjadi semakin kuat. Semakin kuat perasaan saudara, semakin cepat mendapatkan hasilnya. Dan saat itu saudara katakan, aku sayang kamu, aku cinta kamu. Aku bersyukur kau sekarang ada bersamaku kembali. Nah, setelah itu, saudara tarik nafas yang panjang, tahan sebentar dan hembuskan. Katakan, terima kasih Bapa Yahweh. Aku bersyukur orang yang aku sayangi sekarang ada bersamaku. Amin. Nah, selesai saudara. Step by step, langkah demi langkah. Saudara bisa paham? Oke. Nah, itulah yang saya lakukan. Yang saya bagikan untuk saudara. Simple memang. Tetapi saya memang dari dulu belum pernah menyampaikan ini karena saya takut disalahgunakan. Tapi saya pikir saudara sudah dewasa, saudara bisa melakukan itu dengan baik, tidak menyalahgunakan. Sebagai penutup, saya akan membacakan sebuah WA dari seseorang yang bernama Ani. Dia tergerak hati ketika dia melihat hukum the law of attraction dilecehkan orang yang tidak paham. Saya akan bacakan sebagai penutup, saudara. Shalom, selamat pagi Papi. Menanggapi materi khotbah tadi pagi, saya ingin memberikan kesaksian sedikit bahwa apa yang dikatakan Papi sungguh benar dan sesuai hukum sistemiknya Bapak Yahweh. Jadi saya mengikuti pembelajaran yang Papi ajarkan mengenai afirmasi dan saya buktikan sendiri. Kami sekeluarga sempat beribadah dengan HP yang kecil layarnya. Dan saya merasa kurang nyaman karena kami kalau ibadah ada 3 sampai 5 orang ditambah mata saya silinder. Akhirnya saya menjalankan apa yang Papi ajarkan, yaitu melalui pola afirmasi. Keinginan saya yaitu punya smart TV LG yang bagus dengan layar 32 inch. Tidak lama setelah saya afirmasi, saya yakini saya telah terima dari Bapa Yahweh dalam nama Tuhan Yesus HaMasiah. 3 bulan saya mendapatkannya, luar biasa. Yang kedua, saya mencoba berafirmasi lagi karena ibadah kami juga merasa enggak nyaman dengan kipas angin saja. Akhirnya saya afirmasi kembali bahwa saya sudah menerima AC LG dual inverter agar dapat beribadah dengan nyaman tanpa berkeringat dan sumpek. Dan jawaban Bapak Yahweh tidak pernah mengecewakan, selalu diberikan tepat pada waktunya. Jika kita sungguh-sungguh terlebih untuk kemuliaan nama kudus Bapak Yahweh, haleluya. Dan dia memberikan foto, ya, fotonya dikirimkan ke saya, foto tentang AC yang baru, saudara. Saya mengucapkan terima kasih atas pengajaran Papi Lukas. Sehingga ekonomi kami sekeluarga semakin meningkat, sekalipun kondisi saat ini menekan kebebasan orang-orang yang tidak mau diberi tanda bilangan binatang itu. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi Bapa Yahweh di dalam Tuhan Yesus HaMasiah. Haleluya, amin. Sekali lagi terima kasih ya Pi. Nah, inilah yang saya bisa bagikan untuk saudara sekalian bahwa hukum the law of attraction itu hukum sistemiknya Bapak Yahweh.
Jangan sekali-kali saudara melecehkan hukum itu. Karena hukum itu adalah hukum kepastian. Sepasti terbitnya matahari pagi, hukum itu bekerja secara otomatis. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih, apa yang saya bagikan pagi ini, harapan saya kepada saudara sekalian, saudara berkenan untuk mempraktekannya di rumah masing-masing, sehingga segala masalah, tantangan hidup yang saudara hadapi bisa teratasi. Dan pesan saya satu, jikalau saudara sudah berhasil, bayar sama saya, saudara. Amin. Bayarnya bukan pakai duit, tapi bayar pakai kesaksian. Saudara boleh WA, saudara boleh pakai video, boleh pakai apa saja, tunjukkan kepada dunia bahwa mujizatmu semakin bertambah besar. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Tuhan. Pada pagi ini kami bersama-sama telah mendengarkan renungan firman. Kami diajarkan untuk kami mempraktekkan seperti seorang bapak yang rindu anak bungsunya kembali pulang. Dan apa yang dilakukan Bapa, kami sedang mempraktekannya dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, meteraikan firman Tuhan ini di dalam hati kami. Terpujilah Engkau, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa. Semua berkata, amin. Kita akan dengar pengumuman. Shalom, berjumpa kembali dalam Aleph Tau Update News. Berikut pengumuman minggu ini. Info Hari Raya. Hadirilah Hari Raya yang ditetapkan Bapa Yahweh, Hari Raya Shavuot, yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 5 Juni 2022 pukul 5 sore dengan tema Roh Kudus memulihkan umatnya. Ibadah pagi digabung sore. Dalam rangka menyambut perayaan Shavuot, kami mengajak seluruh pelayan Tuhan dan jemaat untuk berpuasa bersama yang dimulai pada hari Minggu 29 Mei 2022 pukul 10 malam hingga Senin 30 Mei 2022 pukul 6 sore. Serta akan diadakan doa puasa pada hari yang sama pukul 6 sore di Kehilat. Buka puasa akan dilakukan bersama di Kehilat Aleph Tau. Info Men's Club. Kami mengajak kaum pria untuk ikut serta dalam kegiatan berendam air hangat di Pemandian Umbul Banyuroso yang akan dilaksanakan pada hari Selasa 24 Mei 2022 dengan biaya Rp10.000 per orang. Bagi yang berminat, dapat mendaftar di kantor Kehilat melalui Ibu Sri atau Bapak Yuli dengan nomor 0858 7855 7444. Kumpul di Kehilat pukul 6 sore on time. Demikian pengumuman minggu ini. Sukses besar bagi saudara. Bapak Yahweh memberkati. Pengumumannya, kita akan akhiri ibadah kita. Saya mengundang jemaat Tuhan yang terkasih, kita bangkit berdiri, kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anak-anakmu akan kembali pulang ke rumah mereka masing-masing. Jaga, lindungi, peliharakan, tuntun mereka sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih ya Bapak Yahweh, inilah doa syukur yang kami naikkan. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarechecha Yahweh wa yishmereka. Yair Yahweh panau eleka wihuneka.
Yesa Yahweh panau eleka wa Yashem lecha shalom. Baruk atabair ufaruk atabasadeh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Baruk peripitne kau friatmat kau frifahemte kasyikar alapeka wa esterot sonika. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Baruk tanah kau misyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Baruk ata momoi kau faruk ata peseteka, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk, dan engkau akan diberkati pada waktu engkau keluar. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam, besem Yesua hamasya waruah hakodes kile olam vaed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bapak Ibu semua, Yahweh bless you all. Amin. Yeshua, ku datang bersujud dan menyembah di hadapan-Mu. Ku berserah penuh. Yeshua, ku puji segala perbuatan-Mu yang ajaib bagiku, bagi hidupku. Nama-Mu Yeshua yang telah selamatkanku. Kau berikan hidupmu disiksa bagiku. Nama-Mu Yeshua yang ubah hidupku, cara hidup lamaku menjadi baru.
dan menyembah di hadapan-Mu. Ku berserah penuh, Yeshua, ku puji segala perbuatan-Mu yang ajaib bagiku, bagi hidupku. Nama-Mu Yeshua yang telah selamatkanku. Kau berikan hidupmu disiksa bagiku. Nama-Mu Yeshua yang ubah hidupku, cara hidup lamaku menjadi baru. Nama-Mu Yeshua yang telah selamatkanku, telah mati hidup lamaku, ku lahir baru. Ribuan tahun yang lalu, nama itu ada. Sebelum dunia dijadikan, nama itu sudah ada. Namun, nama itu seolah tenggelam. Namun dia tidak pernah tenggelam. Ehyeh, Asher Ehyeh. Aku ada yang aku ada. Dia ada untuk memberikan keselamatan. Dia ada untuk membawa kita kehidupan. Dia ada dari kekal sampai kekal. Dia Elohim Abraham, Yitzhak dan Yakov. Dia Elohim Israel. Dia juga Elohim atas Indonesia. Dia Elohim yang memulihkan Israel. Dia Elohim yang memulihkan Indonesia. Diberkatilah Israel. Diberkatilah Indonesia. Di dalam kitab Yesaya pasal 43 ayat yang ke-11, di dalam bahasa Ibrani dikatakan, Anoki, Anoki, Yahweh, wa'ain mipal adai Mosia. Akulah Yahweh, dan tidak ada juru selamat selain aku. Namanya adalah jaminan keselamatan. Namanya yang membebaskan kita. Namanya yang membuat kita menjadi selamat. Namanya Yahweh, Elohim keselamatan kita. Haleluya.